Buat yang pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang narsisis, kalian tahu bahwa hubungan kalian sangat di luar nalar. Perilaku narsisis aneh bin ajaib, membuat pasangannya terluka, bingung, dan mempertanyakan harga dirinya. Salah satu hal membingungkan dan menyakitkan yang sangat jamak terjadi adalah dalam hubungan intim mereka. Enak-enak yang, enak nggak sih? Berhubungan intim dengan seorang narsisis seperti berhubungan dengan iblis. Hei, jangan-jangan ada di antara kalian yang fetishnya ini. Kayak kata Mbak Riana, I love the way it hurts. Hal ini membuat kalian meragukan daya tarik dan harga diri sendiri. Kalian merasa dimanfaatkan dan bingung dengan apa yang terjadi. Segalanya hanya tentang diri mereka. Segala keganjilan mereka dalam enak-enak ini berdasarkan kesaksian dari berbagai sumber. Dan sudah saya rangkum untuk kita kupas satu persatu di episode kali ini. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama kalian. Tolong itu tombol subscribe-nya dipencet. Subscribe dong kalau ingin membantu channel ini agar bisa berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Karena yang masih terperangkap dengan narsisis begitu banyak di luar sana. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan jika membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Kebiasaan enak-enak narsisis yang sama sekali nggak enak adalah yang pertama, menghindari keintiman. Ketika kalian mendekati mereka untuk ngajak berhubungan, mereka akan selalu menolak. Nggak ada keinginan kalian yang mereka penuhi. Seberapapun kalian menginginkan itu. Semua harus sesuai timingnya, moodnya, gayanya, semuanya. Mereka harus punya kendali atas kalian, termasuk dalam hal enak-enak. Jadi ngapain dikasih? Beda ceritanya kalau mereka yang pengen. Kalian harus mengalah, harus mau. Secapek apapun, sesibuk apapun, seribet apapun, seenggak mood apapun. Bisa jadi kalian habis perjalanan jauh, habis operasi, masih tahap pemulihan. Narsisis menuntut untuk berhubungan. Mereka enggak nunjukin empati sama sekali. Kalau nggak dikasih, mereka akan ancam selingkuh atau kawin lagi. Terus keinginan kalian sendiri gimana? Semua itu nggak penting bagi narsisis. Karena kalian diciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena selalu ditolak dan selalu mendengar kata enggak dari mereka, kalian lambat laun merasa enggak berharga, enggak cukup menarik, terlalu kurus, terlalu gemuk, terlalu kecil, punya bau badan, atau apapun yang menjadi insecurity kalian. Dan kalian semakin merasa enggak pantas dan merasa bersalah jadinya. Pikiran-pikiran ini muncul dalam benak kalian ketika kalian enggak diinginkan oleh pasangan. Yang kedua, pengen enak-enak abis berantem sengit sama kalian. Nah, ini ala-ala Lasmini kali ya. Yang abis bertarung hebat dengan Brahma Kumbara, malah ingin bercinta dengannya. Narsisis juga 11-12, mereka ingin berhubungan intim segera setelah bertengkar hebat. Mengapa? Karena rasa sakit kalian adalah kesenangan mereka. Ketika kalian sedih, mereka justru terangsang dan malah minta enak-enak. Nggak peduli gimana perasaan kalian, nggak peduli betapa merananya kalian. Mereka kayak nggak merasa menyesal atau bersalah. Justru ketika kalian menyerah dalam keadaan nggak stabil kayak gitu, ya mungkin ketika mereka cumbu, kalian merasa, oh minimal dia menginginkan aku. Mereka merasa seperti raja atau ratu
karena mereka tetap berhasil menjamah kalian ketika kalian benar-benar hancur. Alasan lainnya adalah ingin merebut kembali kendali. Ketika bertengkar, mereka merasa kehilangan kekuatan dan mereka bisa aja kehilangan kalian. Dan mereka enggak pengen ini terjadi. Terutama kalau kalian adalah suplai utama mereka. Dan mereka enggak atau belum punya orang lain yang sepadan dengan kalian. Makanya untuk menambal jembatan yang retak ini, mereka hidupkan kembali api cinta dengan bercinta. Dan semuanya hanya enak-enak tanpa keintiman. Kalian kayak barang, bukan orang. Sekedar sentuhan hambar, sebentar, terus udahan. Kalian merasa cuma hidangan yang disantap agar dia kenyang, lalu dibuang. Yang ketiga, mengontrol penuh posisi enak-enak. Ini bukan tentang preferensi ya, tapi tentang dominasi. Narsisis maunya kalian pada posisi yang istilahnya terkunci, agar mudah buat mereka mengubah kalian jadi boneka, atau nggak bisa bergerak bebas. Sebaliknya, mereka juga bisa dalam posisi terkunci, diam kaku kayak gedebok pisang. Intinya kalian nggak dapat berpartisipasi. Dan mereka juga meyakinkan kalian kalau kalian juga nggak dapat apa-apa dari mereka. Ketika kalian minta perubahan, kompromi dikit, agar sesuai dengan hasrat atau keinginan kalian, mereka akan segera bilang, jangan gitu, nggak suka, nggak mau, nggak enak. Intinya mereka hanya ingin memanfaatkan kalian untuk merasa dominan. Mereka nggak bercinta dengan kalian, tapi sebenarnya dengan diri mereka sendiri. Oh lihat nih hebatnya aku, mampu bikin kamu kelepek-kelepek dan jatuh cinta lagi. Kontrol posisi ini terutama sekali dilakukan oleh narsisis yang memang mengandalkan tampilan fisik, atau biasa disebut somatic narcissist. Yang keempat, setiap enak-enak harus dengan nonton konten dewasa secara berlebihan. Oke, ini nggak sekedar pasangan yang menonton konten dewasa agar pengalaman intim lebih menyenangkan. Tapi lebih dari itu, seorang narsisis matanya akan fokus ke layar saat intim dengan seseorang. Kalian hanya seperti alat bantu seks, sebagai objek. Mereka nggak punya keinginan untuk intim dengan kalian, orang yang ada di sana bersama mereka. Mereka lebih memilih yang artifisial daripada yang nyata. Mereka lebih memilih orang asing daripada kalian. Semua itu dilakukan tanpa persetujuan kalian. Mereka nggak peduli apakah kalian pengen ikut nonton atau enggak. Mereka hanya melakukannya karena mereka nggak dapat terhubung dengan kenyataan. Ya karena mereka nggak pernah bisa tulus. Di pikiran mereka, kalau mereka ikut menikmati momen bersama kalian, itu justru bikin mereka lemah dan rentan. Dan mereka nggak suka ini. Mereka lebih suka hidup dalam fantasi daripada bersama kalian, daripada terhubung dengan kalian. Itulah mengapa mereka lebih memilih menikmati konten dewasa daripada fokus ke pasangannya. Bukan karena kalian kurang menarik atau enggak penting, tapi karena mereka pengen itu jadi beban pikiran kalian. Mereka ingin kalian percaya itu. Mereka harus meremehkan, harus menimpakan keburukan itu ke kalian. Dan seringkali sambil berkilah, ya kamu nggak jago sih, atau kamu udah kurang hot, badan kamu tuh udah begini, udah begitu. Pokoknya segala macam alasan yang merendahkan dan menyakitkan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah merekalah yang udah mati rasa. Mereka nggak dapat terhubung dengan kalian atau siapapun pada tingkat emosional yang mendalam. Mereka nggak mampu untuk itu. Yang terakhir kelima, kurang atau tidak ada sama sekali keintiman. Nah ini yang paling merusak mental korban.
kurangnya keintiman, atau memperlakukan tubuh kalian seperti mainan. Banyak dari narsisis yang cukup intim pada awalnya, membuat kalian merasa dimabuk kepayang. Nggak ada yang seperti mereka melakukannya dengan kalian. Makanya kalian terus menanti-nanti ini datang lagi. Penantian kalian tinggal penantian. Mereka tahu persis gimana menahan dan menarik ini dari kalian, membuat kalian sakau ketagihan, dan kalian selalu dibuat kelaparan. Gimana mau kenyang kalau selalu dikasih remah reginang? Perubahan perilaku mereka ini adalah bagian dari strategi mereka yang lebih besar. Bagaimana membuat kalian ragu sama diri sendiri, dan daya tarik kalian dengan mereka menahan keintiman. Dan ada yang lebih parah dari ini. Mereka nggak ngasih keintiman sama sekali. Ciuman pun nggak suka. Ketika kalian mencoba mencium bibir mereka, mulutnya ditutup atau dia akan meludah setelahnya. Bikin kalian sakit hati. Ini asli loh pengalamannya. Juga pernah terekam CCTV. Banyak narsisis yang benci ciuman. Ya, mungkin ciuman itu memaksa mereka untuk intim. Yang mau nggak mau memicu emosi. Merasakan sesuatu secara mendalam. Dan ini lagi-lagi di alam bawah sadar mereka akan membuat mereka lemah. Makanya mereka nggak mau melakukannya. Nah, kalau udah tahu mereka sengaja bikin kalian dahaga dengan keintiman, perhatian, dan enak-enak, saatnya kalian stop juga keran empati buat mereka. Gantian bikin mereka yang merana. Jangan bereaksi, jangan kasih mereka amunisi lagi, jangan mau dimanipulasi lagi. Kalau kalian suka konten ini, silakan subscribe, like, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Kalau kalian perlu diskusi lebih mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.